Langsung Martius bapaknya ini nelfon ketua partai itu. Dia telepon di depan aku. Dia bilang copot aja itu katanya. Yang sana nanya ketua tuh, ya apa alasan kita pencopotannya? Tak perlu pakai alasan. Bilang aja kita nggak suka. Jadi kalau mau mecat orang jangan karena ada alasan. Nggak suka kita bilang aja. Tasor kita pecat itu katanya. Itu makanya aku bilang tadi, dia orangnya cuek dan cara memutuskannya sederhana sekali. Ya kan? Itu bahasa dia ya. Cenderung selalu terjadi di negeri ini yang sering hampir terlupakan orang pembicara. Ada kekuatan di luar sistem yang selalu berperan, terkadang mengganggu sistem itu sendiri, terutama itu dalam pemerintahan. Nah itu harusnya menjadi perhatian kita, dan Medan ini atau Sumatera Utara sangat besar kekuatan itu. Bahkan si pemimpin daerah sendiri, wali kota, bupati maupun gubernur, terkadang terpaksa harus melakukan itu. Ini tidak boleh dinafikan, dan jangan buru-buru bilang gampang, karena inilah pekerjaan paling sulit. Itulah yang paling kental di kota Medan ini. Makanya harus punya kesiapan tentang itu, gimana mengatasinya. Oh kita mengabaikan itu nggak bisa, karena itulah satu bentuk kenyataan yang paling sulit diucapkan, dan paling mudah dibuktikan. Masalahnya mau nggak kita membuktikannya. Dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Wong Ramadan tadi menjelaskan adanya kejadian itu. Bahkan yang menjadi kekuatan tidak tertulis di luar sistem itu sudah masuk ke dalam pemerintahan itu sendiri. Bahkan terkadang oknum pemerintahan itu bekerja sama dengan kekuatan di luar sistem. Itulah yang terjadi. Maka terjadinya kemunduran pembangunan ini disebabkan oleh bagian-bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan itu. Nah itulah tugas berat daripada wali kota. Perhatikan dulu, cermati dulu 1 tahun ini. 1 tahun mencermati satu keadaan, saya pikir sudah cukup untuk melihat, menilai, dan sekaligus mampu bertindak. Jadi kalau kita mau lihat ya, kembali kita mundur, flashback ke belakang ya, tentang apa. Saya, bagaimana ya, saya angkat tangan tabik kepada almarhum sewaktu sebelum meninggal dia itu ya. Sampai saya bilang, kau kok bisa berubah begini ya? Bilang kan begitu ya. Ya, apa yang mempengaruhi kau sampai berubah dalam kondisi begini? Dulu orang takut sama kau, sekarang orang sayang sama kau. Itu kan perubahan yang jauh kali kan begitu. Bang, yang diturunkan ke anak itu biasa gini. Kadang-kadang orang bisa seperti Martius itu kan itu dibentuk oleh pendidikan. Jadi dia ceritakan tentang latar belakang, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Kemudian dia jadilah manusia yang kokoh gitu ya. Nah saya melihat bahwa itu jadilah ada keturunannya menjadi wanita tangguh itu yang dihasilkan oleh dia itu. Jadi misalnya katakanlah tadi ini misalnya Puji dalam kondisi seperti itu. Ini boleh, tapi dia kan memfilter juga. Mana-mana yang cocok untuk zaman sekarang. Mana-mana yang cocok dengan pengetahuan yang dia miliki. Kan itu bedanya kan di situ. Dia memoles, membentuk sesuatu yang lebih baik. Pasti dong. Ya, aku itulah yang aku doakan. Mudah-mudahan dia jangan berubah. Kan begitu. Ya. Jadi kan Puji ini campuran adonan dari mama sama papa. Mama pernah bilang gini. Ya namanya papa kan pemarah kan. Pasti dia sering, ya namanya orang pemarah. Pasti sekali 2 kali mendarat juga lah ya, bawa game itu ke mama gitu kan. Puji melihat itu, mendengar bagaimana mama menjerit. Puji tumbuh sebagai anak yang melihat pertengkaran orang tua. Gitu. Jadi waktu itu ingat kali mama itu pernah pecah lah bibirnya dibuat papa. Terus kenapa mak? Tata lapor sama Puji, adik Puji yang kecil kan. Terus mama bilang gini, dia sambil mengompres bibirnya yang berdarah itu, dia bilang gini, ini urusan mama sama papa. Kalian tetap harus hormat sama papa. Bagaimanapun juga jelek-jelek itu bapak kalian. Nah, terus Puji merajuk sama papa, berbagai macam lah formula yang papa lakukan supaya untuk merebut hati kami kembali. Akhirnya Puji bisa lebih dingin. Terus mama pernah bilang gini, kalau untuk berjuang hidup kau contoh papa. Kalau untuk cara bertahan hidup kau contoh mama. Ya, dahsyat. Aku sangat kenal ya Haji. Pada waktu mereka pacaran pun, aku mengikuti hal itu. Sampai ini mamanya cantik. Jadi Martius pernah bilang ya, makanya anaknya cantik karena mamanya cantik. Jadi Martius pernah cerita sama aku ingat tempatnya. Kami lagi duduk di Simpang Sutomo sana, ada pos kecil dekat Jalan Ang sana. Disitulah kami kumpul anak-anak muda. Dan dia dengan bangga sekali menceritakan bahwa dia pacaran sama mamanya Puji ini. Dia bilang, sampai dia bilang begini, ini yang betul dari kalimat dia. Agak lucu tapi bijaksana sekali. Aku pun heran, entah kenapa pula suka dia sama aku. Ya, muka awak begini, kan dia cantik kali. Rezeki, mungkin hati yang melihat hati kau. Oh iyalah, jadi hampir tiap sore ini boncengnya lah mama itu di kereta, bonceng. Jadi kalau kami lagi di TikTok, bisa dia 4 kali lewat TikTok tuh.
Balik lagi. Untuk kasih lihat. Ini aku bawa cewek cantik, Itulah Iya, iya. hal lucu dari Jadi, dia. iya. Iya. Jadi kulihat ya peranan mamanya Puji juga cukup besar. Saya sangat tahu. Popularitasnya Martius kan tinggi. Tapi kalau begitu, maaf ya, aku ini agak cengeng memang. Begitu dia keluarkan statement itu, wah gila dia. Jadi artinya mamanya membangun rasa hormat sedemikian rupa walaupun dia dalam kondisi tersiksa. Iya. Kan gitu kan, itu hebat itu. Jadi artinya kalau hari ini misalnya Puji begitu hormat sama bapaknya, itu tidak lepas Itu dari berkat mama. pengaruh atau peran daripada mama. Mamanya. Iya. Nah, ini yang menarik. Jadi, Om, Karena orang ini kan pada saat dia begitu kan mamanya menjelek-jelekkan bapaknya. Ini malah sebaliknya. Iya. Ini urusan kami. Dan Dia mamanya, Jadi, Om, hormat sama bapak. gini, Om, mamanya bisa tambahan. menerima papanya ini, itu luar biasa. Bagaimana Itu- dulu itu- Matius itu Ah. orang tahu kiprahnya. Iya. Gimana, Jadi gimana? Om, gini, Om, Ji- pernah papa itu kan tidak ada yang pasti ya, jalan rezekinya kan nggak pernah ada yang pasti. Ya. Papa kan tidak punya NIP, tidak punya gaji pasti gitu. Jadi Puji pernah tanya sama Mak, Papa kerjanya apa? Terus Mama jawabnya gini, mau apapun kerja Bapak kau di luar sana, yang penting sampai hari ini kita masih bisa makan dan dapur kita masih berasap. Kalau ditanya orang, itu aja yang kau jawab. Itu aja Puji jawab. Jadi sampai sekarang, apa kegiatan Bapak? Ya, apa ya Om? Yang penting dapur kami masih berasap. Nah, hanya itu aja Puji jawab. Mau apapun ditanya Bapak, kawan orang di luar sana, yang penting sampai hari ini dapur kita masih berasap. Masih ingat Papa bilang begini sama aku. Aku tuh kalau sudah kawin punya anak, aku tuh merampok pun untuk keluarga aku mau, katanya. Dan mereka jangan tahu itu hasil rampokan. Nah, dia bilang begitu. Itu nampak bahwa dia punya tekad. Ya, dia juga pengen punya keluarga yang bagus. Nah, Makanya, dan tadi di awal Puji bilang bahwa cita-cita terbesar Papa adalah menyekolahkan kami semua sampai sarjana. Makanya ketika Puji S2, dalam sambutan Puji termasuk salah satu lulusan terbaik lah di Universitas Medan Area. Jadi Puji didaulat untuk mewakili seluruh mahasiswa pasca sarjana memberikan sambutan. Jadi Puji bilang dalam sambutan ini begini, almarhum Papa saya pernah berpesan bahwa cita-cita dia yang terbesar adalah menyekolahkan kami sampai sarjana. Alhamdulillah, saya sarjana 2 kali. Saya bilang begitu. Ya, jadi Iya. Dan ini beliau ini Bang Matius kan kawannya pengusaha, dia sama Om itu sering ya, kita ya Om, ya kan dia Om. dalam perniagaan. Ya, sama Om, sama Iya. Adi, kawan-kawannya Iwan, kan begitu. Iya. Iya. Si Herman, itulah grup dia dulu sama apa Herman kan dulu meninggal. Herman meninggal duluan kan? Ya, duluan. Jadi Nah, masa itulah kami bergabung itu karena kan aku kan tinggal di Amaliun kan begitu. iya. Sama-sama nyencer lah kan Jadi, waktu itu kan gitu ya. Intermezzo, Ah, untuk intermezzo, ketawa-ketawa segini. Jadi, Papa dia ini lucu lah, filosofisnya lucu. Dia bilang, awak katanya, salah pasang susu ini katanya. Selama ini awak aja yang suruh nengok orang. Orang tak pernah suruh nengok awak katanya. Ternyata salah pasang susu. Susu itu kalau umpul saya orang tertarik kita, di aliran darah masuk. Terpasang di aliran darah keluar. Awak yang suruh, orang tak suruh sama awak. Itu masih kayak itu. ini menarik ya, kita menceritakan tentang sahabat kita yang punya anak yang boleh dikatakan ya alhamdulillah. Yang kita harapkan berhasil lah ya. Dengan jiwa almarhum Papa yang telah merasuk ke dalam jiwa dari Puji ya. Om semua ini bangga dengan Puji. Tolong ya, jadi tetap pertahankan ini untuk Puji ya. Walaupun nanti tidak di UPT itu, di dalam pergaulan di kalian kan biasa itu mutasi sana mutasi sini dan tidak selamanya juga di UPT itu kan begitu. Tapi tetap ingat tadi yang katanya boleh tadi Om ambil kalau untuk pendidikan atau untuk kemajuan tiru Papa, tapi untuk bertahan hidup tiru Mama. Jadi itu prinsip itu harus dipertahankan. Kami ingin lihat anak sahabat kami ini Puji harus bisa mampu menjadi seorang yang boleh bisa jadi panutan ya bagi anak-anaknya kelak dan juga kebanggaan dari om-om kaliannya. Itu yang Om inginkan.
Jadi Puji, terima kasih sudah menjadi bagian dari pertemuan hari ini. Yang pasti Puji selalu akan berusaha memberikan pelayanan dan pengabdian yang maksimal di dimanapun Puji bertugas gitu. Jadi kalaupun nanti terjadi mutasi dimanapun, Puji pasti akan mencoba untuk menyebarkan nama OPD yang Puji tempati menjadi salah satu OPD terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Tentu itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab membawa gelar sains sarjana sains terapan pemerintahan. Ada tanggung jawab moral sebagai alumni STPDN untuk bekerja dan menjadi abdi negara yang baik. Nah, berlatar belakang menjadi anak seorang Martius Latuperisa tentu tidak mudah bagi seorang anak perempuan. Tentu Puji secara pribadi ingin menjadi seorang anak perempuan yang biasa-biasa saja. Tapi tidak bisa, Puji tidak seberuntung orang lain gitu. Ada nama besar yang harus Puji bawa dan Puji kibarkan selamanya. Agar Sumatera Utara ini tahu dan masih sadar bahwa Martius Latuperisa itu tidak gagal menjadi manusia. Dia tidak gagal menjadi ayah. Apa bukti keberhasilan dia? Saya. Saya adalah hasil dari kemampuan Martius menjadi manusia. Aku puji itu, luar biasa Ji. Luar biasa Ji. Jadi mudah-mudahan banyak yang bisa mengikut jejak langkah Puji, bersikap ya bahwa di atas segalanya kita harus bekerja dengan baik dan menjunjung nama orang tua kita. Martius bukan orang yang gagal, Martius orang yang hebat dan sampai sekarang kita masih merindukan dia, kita menyayangi dia. Ya. Meski kadang untuk menjadi orang yang berbeda itu agak berat Om. Tapi karena saya Puji Latuperisa, nggak ada yang luar biasa dari semua itu. Ini om banyak. Ya, ini om semua ini masih bisa membantu kalau bisa kita bantu. Banyak kawan-kawan yang lain yang bisa membantu. Jadi aku sedih juga ya. Karena aku masih ingat sekali kira-kira 1 jam 2 jam sebelum meninggal, Puji ada di rumah sakit Elizabeth bertelepon, om bisa bicara sama papa. Tetapi dia hanya bisa mendengar, Puji bilang, tapi hanya bisa. Ya, aku bilang sama Martius, Yus, bertahan, tegar. Kita sudah melalui banyak masalah dan kita bisa lewati. Ini kau bisa lewati juga. Karena kita tidak menduga ada komplikasi karena cairan di paru-paru. Kita nggak sangka. Hanya sakit biasa. Tetapi memang udah itulah perjanjiannya. Dan aku tidak bisa datang karena aku baru berangkat. Dan aku udah janji mau datang sorenya kan, Ji. Iya. Aku dari Jakarta, aku berangkat, ambil pesawat jam 2, aku berangkat. Total jam 11, jam 10, udah wafat. Jadi sangat sedih. Karena kami hampir tiap hari bersama. Aku juga tapi Papa itu pergi di saat yang tepat. Dia tahu bahwa Puji sudah siap untuk melanjutkan estafet dia. Jadi ya semua berjalan seperti biasa. Macam Papa masih ada. Ya, ada tuh. Aku masih ingat. Kalau memang dia tahu Puji belum siap, dia tidak akan pergi. Karena dia percaya bahwa Puji sudah bisa meneruskan. Papa kan? Baik. Ya. Yang saya kehilangan adalah cucu ya, barangkali ya cucunya ya. Yang sering kalau kami pulang dari TikTok, dia tetap bawa roti untuk dibawa ke rumah ngasih cucu katanya. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kau sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman. Oke, Yuk. Makasih, mudah-mudahan kita juga banyak yang bisa kita pelajari dari Puji, dari Papa, dan itu menjadi panduan kita. Oke, kita selesaikan sampai di sini. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.